Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sima Misra Soleha dari M91 dengan NIM 2004075000006. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang materi konsep bangun datar. Yuk langsung masuk ke materinya. Baiklah, kita masuk ke pengertian dari bangun datar. Nah, bangun datar merupakan salah satu topik yang mempelajari objek dan bentuk yang berbentuk dua dimensi. Kemudian, pengertian dari bangun dua dimensi merupakan bangun yang memiliki keliling dan luas, tetapi tidak memiliki isi atau volume. Baiklah, kita masuk ke macam-macam bangun datar. Nah, di samping saya sudah terdapat gambar dari macam-macam bangun datar. Nah, macam-macam dari bangun datar yaitu seperti persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, dan lingkaran. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat bangun datar. Yang pertama, saya akan menyebutkan sifat-sifat bangun datar dari persegi. Nah, persegi memiliki 3 sifat. Yang pertama, yaitu memiliki 4 sisi yang sama panjang, 2 pasang sisi yang sejajar, kemudian mempunyai 4 sudut siku-siku. Yang ketiga, memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Kemudian sifat-sifat dari persegi panjang, dia juga memiliki 3 sifat. Yang pertama yaitu memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, kemudian keempat sudutnya siku-siku. Yang ketiga, memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Nah, sifat dari segitiga berdasarkan panjang sisinya, bangun datar segitiga dibedakan menjadi 3, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Nah, kita masuk ke sifat-sifat jajar genjang. Jajar genjang juga memiliki 3 sifat. Nah, yang pertama yaitu memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan berhadapan sama panjang, kemudian memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar, dan yang terakhir yaitu memiliki 2 diagonal yang membagi jajar genjang menjadi 2 sama besar. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat dari trapesium. Trapesium juga memiliki 3 sifat. Yang pertama yaitu memiliki sepasang sisi sejajar, memiliki 2 pasang sudut sama besar, trapesium sama kaki, atau memiliki 2 sudut siku-siku, trapesium siku-siku. Dan yang ketiga yaitu jumlah besar sudut yang berdekatan di antara 2 garis sejajar adalah 180 derajat. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat dari layang-layang. Nah, sifat dari layang-layang itu ada 2. Yang pertama yaitu memiliki sepasang sudut yang sama besar, dan yang selanjutnya memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Dan selanjutnya yaitu belah ketupat. Yang pertama yaitu memiliki 4 sisi yang sama panjang, memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar, dan yang ketiga diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Dan yang terakhir yaitu sifat-sifat dari lingkaran. Lingkaran mempunyai 2 sifat. Yang pertama yaitu memiliki 1 titik pusat. Jarak sembarang titik pada lingkaran terhadap pusat adalah sama. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke rumus luas bangun datar. Nah, luas bangun datar merupakan area atau daerah yang dibatasi oleh garis atau sisi-sisi bangun datar. Nah, di samping saya sudah ada rumus luas dari persegi dan persegi panjang. Nah, yang pertama yaitu rumus luas dari persegi yaitu L sama dengan S kali S. Keterangannya, S merupakan ukuran sisi persegi. Nah, kemudian rumus luas dari persegi panjang adalah L sama dengan P kali L. Keterangannya yaitu P ukuran panjang persegi panjang, kemudian L ukuran lebar persegi panjang. Nah, selanjutnya rumus luas dari segitiga adalah L sama dengan 1/2 dikali A dikali T. Keterangannya adalah A merupakan ukuran alas segitiga, kemudian T merupakan ukuran tinggi segitiga. Dan selanjutnya yaitu rumus luas dari jajar genjang.
Rumus luasnya yaitu L sama dengan A kali T. Keterangannya, A adalah ukuran alas jajar genjang, kemudian T-nya merupakan ukuran tinggi jajar genjang. Nah, selanjutnya rumus luas dari trapesium. Rumus luas dari trapesium adalah L sama dengan 1/2 dikali dalam kurung A tambah B tutup kurung kali T. Nah, keterangannya adalah A dan B merupakan ukuran sisi-sisi sejajar trapesium, kemudian T merupakan tinggi trapesium. Dan selanjutnya yaitu layang-layang. Rumus luas dari layang-layang yaitu 1/2 dikali D1 dikali D2. Nah, keterangannya D1 dan D2 adalah ukuran diagonal layang-layang. Dan selanjutnya yaitu belah ketupat. Rumus luas dari belah ketupat yaitu L sama dengan 1/2 dikali D1 dikali D2. Nah, keterangannya D1 dan D2 merupakan ukuran diagonal dari belah ketupat. Dan yang terakhir yaitu lingkaran. Jadi rumus luas dari lingkaran adalah L sama dengan V dikali R dikali R. Keterangannya R merupakan ukuran jari-jari lingkaran, kemudian V merupakan konstanta 22/7 atau 3,14. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal agar kita lebih mengerti tentang bangun datar. Yang pertama di sini saya akan mengambil soal dari persegi. Jadi di sini kita akan menentukan luas bangun datar dari persegi. Nah, dari soal di samping saya persegi dengan ukuran sisi 8 cm. Nah, kita bakal cari luas dari persegi tersebut. Nah, kita pakai rumus yang tadi, yang rumus luas dari persegi yaitu L sama dengan S kali S. Nah, sisi dari persegi yaitu tadi 8 cm, maka kita kasih masuk 8 dikali 8 sama dengan 64 cm. Nah, seperti itu. Baiklah, soal selanjutnya di samping saya sudah terdapat gambar yang dimana kita di sini akan menentukan luas bangun gabungan dari gambar di samping saya. Nah, bangun gabungan tersebut terdiri dari bangun persegi dan 4 bangun setengah lingkaran. Nah, langkah pertama yang akan kita selesaikan yaitu kita harus mencari terlebih dahulu luas dari persegi. Nah, rumus dari mencari luas persegi yaitu L dikali S kali S. Nah, di samping ini sisi dari persegi yaitu 14, maka kita kasih masuk, maka jadi 14 dikali 14 hasilnya sama dengan 196. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita mencari luas 4 bangun setengah lingkaran tersebut. Nah, kita pakai rumus lingkaran, namun karena lingkaran ini setengah, maka kita kasih masuk L, karena lingkarannya ada 4, kita kasih masuk 4 dikali 1/2, karena 1/2 nya itu dari setengah lingkaran, kemudian V dikali R dikali R. Nah, 2, kemudian langkah selanjutnya yaitu 2 dikali 22/7. 22/7 itu V-nya tadi kita sudah kalikan 1/2 dikali 4, maka hasilnya jadi 2. Kemudian 22/7 itu dari V, kemudian ruas dari jari-jari lingkaran yaitu 7 cm, maka kita kasih masuk 7 dikali 7. Nah, hasilnya 2 dikali 154 cm, dan kita kalikan lagi, maka hasilnya menjadi 308 cm. Maka kita gabung luas persegi dengan luas 4 bangun setengah lingkarannya itu tadi, maka kita tambah. Jadi luas gabungannya yaitu 196 ditambah 308, maka hasilnya sama dengan 504.
Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal cerita dari bangun datar. Nah, di samping saya sudah terdapat contoh soal cerita, yaitu sebuah tanah persegi panjang dengan ukuran panjang 24 meter dan lebarnya 15 meter. Jika tanah tersebut akan dijual dengan harga 150.000 tiap meter persegi, berapakah harga tanah tersebut? Nah, kita akan menyelesaikan soal tersebut. Nah, diketahui tadi panjangnya yaitu 24 meter, kemudian lebarnya 15 meter, dan harga tanah per meter yaitu 150.000. Nah, di samping saya sudah ada ilustrasi gambarnya. Nah, berdasarkan ilustrasi gambar di samping, tanah berbentuk persegi panjang, maka kita di sini menggunakan rumus persegi panjang. Nah, jadi rumus persegi panjang yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Maka kita kasih masuk panjangnya tadi itu 24 meter, kemudian lebarnya 15 meter. Maka kita kalikan 24 dikali 5, maka hasilnya 360 meter. Nah, karena harga tanah per meter adalah 150.000, sehingga harga tanah keseluruhan sama dengan 360. Jadi 150.000 sama dengan 54 juta. Jadi harga tanah tersebut adalah 54 juta rupiah. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.